Perkenalkan, saya Antonius Hendi Wirawan dengan NPM 23061617175. Sekarang akan menjelaskan dan juga mendemokan kode yang telah saya buat dalam project Komnum, yaitu penggunaan metode trapezoidal rule untuk mengaproksimasikan perhitungan integral untuk mencari nilai dari jumlah kalori yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius suhu terhadap sebuah material. Jadi kita menggunakan trapezoidal rule untuk mengaproksimasikan hasil dari integral dari fungsi ini. Jadi dari dasar teorinya adalah untuk kita mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius dari sebuah material dengan berat dengan massa M, itu jika misalnya interval suhunya masih rendah, maka nilainya akan konstan, nilai C-nya. Tapi pada kenyataannya, jika intervalnya cukup besar, maka nilainya itu tidak akan konstan, tetapi akan berbentuk fungsi seperti ini. Nah, kalau dari itu, untuk mencarinya kita harus menggunakan integrasi. Nah, di sini kita menggunakan metode trapezoidal rule, karena dapat kita lihat bahwa fungsi ini merupakan fungsi polinomial, sehingga nanti di dalam kurvanya itu tidak akan terlalu bergelombang dan cukup stabil. Nah, jadi di sini dapat kita lihat di sini ada menggunakan function agar modular. Jadi kita misalkan di sini ukuran dari massa dari material yang kita gunakan itu memiliki nilai 1000 dan juga suhu awalnya minus 100 derajat Celcius dan suhu akhirnya 200 derajat Celcius, sehingga kita mendapatkan sebuah fungsi yang harus kita hitung. Nah, bentuknya seperti ini. Dan juga di sini kita memerlukan fungsi exact value, di mana jika kita integralkan fungsinya, kita akan dapatkan seperti ini, dan kemudian kita kurangkan yang ini dengan nilai T-nya 200 dengan yang ini dengan nilai T minus 100, yang akan menghasilkan exact value-nya dari fungsi ST ini. Kemudian di sini juga yang seperti yang kita tahu, untuk trapezoidal rule kita menggunakan step size, di mana step size ini akan menentukan ukuran dari interval dari kurva yang akan kita hitung. Nah, karena kita ingin mengetes nilai step size yang baik dan juga untuk melihat korelasinya antara nilai step size dengan hasil akhir dan juga errornya, maka kita akan mencoba untuk beberapa step size, yaitu 300, 150, 100, 75, dan seterusnya. Dan ini, jadi kita di program utamanya adalah kita akan mengiterasikan setiap step size yang ada, kemudian kita hitung masing-masing, kita akan mendapatkan hasilnya berapa, dan kita lihat errornya berapa. Jadi untuk ini, kita mengaproksimasikan menggunakan trapezoidal rule di sini. Jadi seperti caranya untuk trapezoidal rule adalah kita membagi kurva itu menjadi interval-interval, yang mana besaran intervalnya itu sama dengan step size-nya. Jadi semakin besar step size yang kita miliki, intervalnya akan semakin kecil, sehingga akurasinya akan menurun. Nah, di sini kita melihat di sini kita memiliki nilai n. Ini merupakan jumlah interval yang kita miliki. B dan A ini merupakan batas atas dan batas bawah dari integralnya, yaitu minus 100 dan 200 tadi. Dan H ini merupakan step size. Jadi kita pertama-tama membuat variabel sum. Kita masukkan dulu jumlah nilai dari FA dan FB-nya.
kita masukkan di sum. Nah, kemudian untuk setiap interval tadi kita hitung luas trapesiumnya. Kita simpan, kita jumlahkan semuanya ke dalam sum yang tadi. Dan kemudian ini untuk rumusnya dari trapezoidal rule ini. Dari jumlah yang tadi kita kalikan dengan H dan bagi dengan 2. Nah, kemudian itu akan dilakukan untuk semua iterasi yang ada sampai semua step size ini terhitung. Nah, kurang lebih jika kita jalankan kodenya, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita menampilkan dulu fungsinya, kemudian ini batasnya, dan juga ini nilai eksak yang didapatkan dari fungsi exact value yang tadi ini. Nah, kemudian di sini adalah hasil untuk setiap step size-nya, mulai dari 300 sampai 0,5. Nah, walaupun ini hasilnya tidak terlalu jauh, tapi dapat kita lihat error absolutnya itu lumayan besar, apalagi untuk step size yang sangat tinggi. Jika misalnya step size-nya 300, maka intervalnya itu hanya ada satu, karena kita kan batasnya dari minus 100 sampai 200, dan step size-nya 300 langsung, jadi hanya ada satu interval yang dihitung. Dan 150 menjadi ada dua interval, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada analisis konvergensinya, di mana semakin kecil step size-nya, jumlah intervalnya semakin tinggi. Hal ini juga menyebabkan semakin tinggi step size-nya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitungnya juga semakin tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.